Pak Hari. Waalaikumsalam Bu Yana. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu Yana. Alhamdulillah sehat ya Pak Hari ya. Sehat Bu. Pak Hari nanti akan melakukan proses coaching ya? Iya Bu rencananya. Nah sebelum proses coaching Pak Hari ada yang ingin saya diskusikan dulu dengan Pak Hari, boleh? Boleh silakan Bu. Nah nanti pada saat proses coaching antara coach dan coachee akan saya amati pada saat pelaksanaan kegiatannya dan akan saya nilai berdasarkan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah pelaksanaan coaching Bapak sudah sesuai dengan alur titla. Kemudian apakah Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada saat pelaksanaan sesuai kata kunci yang diberikan oleh coachee. Dan nanti saya akan mendengarkan respon dan jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nantinya akan Bapak sampaikan. Begitu ya. Nah jangan lupa tapi nih Pak nih Apa Bu? harus dilakukan dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses aktif, kemudian juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan proses observasi nanti ada sedikit yang ingin saya tanyakan ke Bapak, boleh? Boleh silakan Bu. Oke. Kira-kira nih Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching pelaksanaan nanti? Oh baik Bu, dalam proses itu kompetensi yang saya ingin kembangkan adalah hadir sepenuhnya. Selain itu mendengarkan dengan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti hadir sepenuhnya dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Nah di antara kedua itu Pak, kompetensi mana yang lebih spesifik Bapak akan munculkan nanti pada saat kegiatan coaching? Saya ingin mendengarkan lebih aktif. Mendengarkan lebih aktif. Indikator yang akan Bapak terapkan nanti seperti apa? Baik, indikator ketercapaian yang saya inginkan adalah pertama menerapkan alur tirta secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coachee sendiri agar dia sendiri yang dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dia temui. Alhamdulillah bagus ya Pak ya. Mudah-mudahan pelaksanaan nanti bisa berjalan lancar. Silahkan Bapak melakukan proses coaching dengan coachee Bapak. Dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali nih Pak. Baik. Silakan Bapak lakukan proses coachingnya ya Pak ya. Semangat Pak Baik Hari. Bu, sampai jumpa nanti Bu. Ya silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Observer Yana Mulyana. Baik, assalamualaikum Bu Iji. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Iji? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya. Bapak sendiri gimana kabarnya? Saya alhamdulillah sehat dan baik. Bu Iji ada yang ingin dibicarakan? Iya Pak nih, saya ingin membicarakan tentang kelas. Jadi kan saya mau masuk kelas 6 nih. Jadi ada anak-anak tuh agak susah ya untuk disiplin gitu kan, kayak masuk kelas telat gitu kan. Terus ada juga anak yang memang ketika dia dalam kelas itu tidak sesuai dengan maksudnya aturan gitu. Jadi mereka berisik gitu dalam kelas seperti itu sih Pak. Jadi tujuan pertemuan kita kali ini apa nih Bu Iji? Ingin bagaimana mendisiplinkan anak supaya dalam kelas itu bisa tertib gitu, disiplin supaya tuh dalam pembelajaran dalam kelas bisa tercapai dengan baik seperti itu. Oh itu ya tujuan kita ya. Lalu kira-kira apa sih sebenarnya penyebab mereka berbuat belum disiplin itu Bu Iji? Penyebabnya sih awalnya kan saya observasi nih Pak ya kan. Jadinya saya lihat nih anak-anak masalahnya di mana gitu kan. Saya nanya dulu nih sebelum, kan saya baru nih di kelas 6. Jadi kan sebelumnya kan wali kelasnya beda gitu. Nah sini saya menanyakan nih pada wali kelas sebelumnya tentang karakter atau perilaku anak-anak tersebut gitu. Iya benar. Nah ternyata memang gitu di kelas 5 ini anak-anaknya itu ada pernah terjadi suatu kasus gitu kan tentang pembulian dan anak-anaknya ini pernah
membuli salah satu anak dengan ya kalau mereka kan ibaratnya geng gitu Pak. Nah Iya, iya. dari sini nih mulai nih disiplin mereka ibaratnya agak kurang gitu, sopan santunnya juga seperti itu Pak. Sayang Mm. banget ya. Mhm. Jadi begitu ya penyebabnya ya Bu ya. Terus apa rencana tindakan Ibu melihat gitu Bu? Nah ini Pak rencana saya nih ke depannya mungkin juga akan saya cepat lakukan karena memang urgent supaya anak-anak ini kan bisa teratur ya Iya, karena ini iya. kan juga kelas 6-nya harus ngejar materi ya. Mm. Mungkin yang saya lakukan yang pertama itu membuat kesepakatan atau keyakinan kelas Pak gitu. Benar. Jadi saya akan membuat kesepakatan bersama dengan anak-anak supaya dalam peraturan dalam kelas ini nih bisa tercapai dengan baik dan dilakukan dengan mereka secara konsisten gitu. Seperti itu. Iya, iya, iya. Terus pihak-pihak siapa saja nih Bu yang akan Ibu libatkan dalam kegiatan itu Bu? Mungkin teman satu ininya apa ya sejawat saya jadi sama kelas 6 karena kan di tempat saya nih kelas 6-nya itu ada beberapa guru jadi mungkin saya bisa sharing dengan mereka Iya, gitu kan iya, iya. bagaimana cara penanganannya dengan anak-anak seperti itu mungkin kan pengalaman mereka lebih dari saya jadi saya coba nih nanti terapkan dengan membuat seperti itu. Itu sih. Ya, selain rekan kerja siapa lagi yang Ibu akan Mungkin kepala sekolah. kepala sekolah ya? Iya. Mungkin juga nanti ke depannya saya akan memanggil orang tua juga. Jadi biar berkesinambungan tentang pendisiplinan ini tidak dilakukan di sekolah saja, tetapi juga bisa dilakukan di rumah dengan pantauan Iya, orang iya. tua juga seperti itu. Bagus sekali tuh Bu. Itu kira-kira kapan itu pelaksanaannya Bu? Nah itu tadi mungkin secepatnya Pak, karena memang ini kan di awal masih tahun pelajaran ya, jadi saya cepat pengen ingin anak-anak nih biar disiplin gitu, biar tetap bisa terjaga di secara konsisten, jadi mereka bisa menerapkan apa sih yang boleh dan tidak boleh gitu, jadinya adanya konsekuensi gitu kan atau hukuman atau yang kita terapkan secara bersama-sama sepakat gitu. Sepakatan kelas itu ya Bu ya. Bagus sekali itu Bu. Nanti kalau sudah kasih tahu saya lagi Bu. Semoga Ibu bisa melaksanakan dan bisa berhasil di lapangannya Bu ya. Oke, baik Pak, baik Pak. Ya sama-sama Pak. Ya jumpa Pak, sampai jumpa. Alhamdulillah ya Pak Hari, udah selesai kegiatan coachingnya. Sudah Bu. Apa saja nih yang Bapak sudah dapat dilakukan pada saat kegiatan coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Baik, yang saya lakukan adalah prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari si coach agar dia menemukan solusi atas permasalahan yang ditemukan. Baik Pak, berarti Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching ya Pak ya? Iya, alhamdulillah. Sesuai dengan alur Tirta. Benar. Sesuai juga dengan yang saya amati. Tapi ada beberapa catatan nih Pak. Iya Bu. Seperti Bapak sudah menanyakan tujuan pada coaching, Sudah Bapak lakukan. Kemudian mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching. Iya. Kemudian Bapak juga sudah mengarahkan coaching untuk membuatkan rencana atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan ke depannya. Benar. Kemudian juga Bapak berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukan bisa berjalan dengan baik Pak. Saya juga sudah mendengar juga percakapan Bapak dengan coach bahwa Bapak sudah mampu fokus dengan coach, yang artinya Bapak ada present atau kehadiran penuh pada saat kegiatan coaching Pak. Iya. Keren banget Pak. Iya. Kemudian juga Bapak sudah mampu mendengar aktif bagaimana Bapak pelaksanaan saat coach menyampaikan kegiatannya. Iya. Kemudian juga Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Iya. Satu lagi nih Pak, boleh Pak? Boleh, silakan Bu. Oke. Kompetensi apa nih Pak yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan kegiatan coaching tadi? Baik. Saya akan melaksanakan kompetensi inti yang saya terapkan, yaitu hadir sepenuhnya dan mendengarkan secara aktif. Oke, hadir sepenuhnya dan mendengarkan secara aktif. Keren banget Pak Hari, luar biasa.
apa yang Bapak sudah lakukan dalam kegiatan proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya. Terima Bapak kasih. juga bisa menjadi seorang coach yang lebih baik lagi, Amin. dapat memberikan manfaat kepada orang yang banyak membutuhkan keahlian Bapak. Semangat untuk Pak Hari. Iya, terima kasih Bu Yana. Assalamualaikum Pak Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cut.